Selamat datang di channel kami, tempat kita mengeksplorasi cerita-cerita yang membentuk Nusantara. Di sini, kita merangkai kembali narasi-narasi yang terlupakan, menghidupkan kembali tokoh-tokoh yang telah menjadi legenda, dan menelusuri jejak-jejak sejarah yang telah membentuk identitas bangsa kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu legenda paling misterius dan penuh tanda tanya dalam sejarah kita, yaitu Satrio Piningit. Sosok yang dipercaya akan muncul di saat yang tepat, membawa perubahan dan harapan baru bagi Nusantara. Legenda ini bukan sekadar kisah, melainkan simbol dari kebangkitan. Sebuah panggilan untuk membangun kembali Nusantara menjadi lebih agung, lebih adil, dan lebih sejahtera. Satrio Piningit, dalam berbagai interpretasi, adalah tokoh yang ditakdirkan untuk memimpin dengan kebijaksanaan dan keberanian. Ia adalah simbol dari pemimpin ideal yang akan mengemban amanah untuk memperbaiki kondisi bangsa, mengatasi krisis, dan membawa rakyatnya menuju masa depan yang lebih cerah. Dalam episode khusus ini, kita akan menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya Satrio Piningit, apa makna di balik legenda ini, dan bagaimana kita semua dapat menemukan Satrio Piningit dalam diri kita sendiri. Karena mungkin saja, Satrio Piningit bukanlah satu orang, melainkan kita semua yang memiliki keinginan untuk melihat Nusantara yang baru. Dalam lipatan sejarah Jawa, tersembunyi sebuah ramalan yang telah lama menanti untuk terungkap. Ramalan tersebut berbicara tentang Satrio Piningit, pahlawan yang akan muncul dari kegelapan, membawa cahaya dan harapan bagi seluruh Nusantara. Legenda ini bukan hanya sekedar cerita, melainkan warisan leluhur yang mengandung kebijaksanaan dan petunjuk bagi generasi mendatang. Satrio Piningit, yang dalam bahasa Jawa berarti ksatria tersembunyi, adalah simbol dari kekuatan yang tidak terlihat namun selalu hadir. Ia adalah pahlawan yang tidak dikenal, yang tidak memerlukan pengakuan atau pujian, karena tindakannya yang luhur akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Namanya menandakan bahwa ia akan datang tanpa diketahui asal-usulnya, tanpa pamrih, hanya dengan satu tujuan, untuk membangkitkan semangat dan mempersatukan hati rakyat. Menurut ramalan Jawa kuno, kehadiran Satrio Piningit akan ditandai dengan serangkaian peristiwa alam dan sosial yang mengguncang. Ia akan muncul di saat-saat tergelap, ketika harapan tampaknya telah hilang, dan dengan kearifan serta keberanian yang dimilikinya, ia akan menuntun Nusantara keluar dari keterpurukan. Ia akan menjadi pembawa obor yang menerangi jalan bagi mereka yang tersesat dalam keputusasaan, menjadi pemandu yang arif dalam mengarungi gelombang perubahan. Legenda Satrio Piningit juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan kepercayaan, bahwa dalam setiap diri kita, terdapat potensi untuk menjadi ksatria yang tersembunyi, yang dengan tulus berkontribusi pada kebaikan tanpa menunggu pengakuan. Ia mengingatkan kita bahwa kepahlawanan sejati seringkali tidak terlihat, dan bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat baik dapat membawa dampak yang besar bagi masa depan bangsa. Mari kita renungkan, mungkin saja Satrio Piningit bukanlah satu orang, melainkan semangat yang hidup dalam diri setiap orang Indonesia yang berjuang untuk keadilan, kebenaran, dan kemakmuran bersama. Dan mungkin saatnya telah tiba bagi kita untuk menemukan Satrio Piningit dalam diri kita sendiri. Di antara lembaran-lembaran naskah kuno dan lontar-lontar yang telah usang, terdapat ramalan yang telah lama menunggu untuk terpenuhi. Ramalan ini bukan hanya sekedar kata-kata para leluhur, melainkan sebuah pesan yang terkandung dalam ritme alam dan denyut nadi masyarakat kita. Ramalan mengatakan bahwa Satrio Piningit akan muncul saat bencana alam dan krisis sosial melanda. Tanda-tanda kehadirannya tidak akan datang dengan gemuruh dan guntur, melainkan melalui perubahan alam dan sosial yang signifikan, yang akan dirasakan oleh setiap jiwa yang peka terhadap getaran alam semesta. Ketika gunung-gunung berapi menunjukkan aktivitas yang meningkat, ketika lautan menari dengan gelombang yang lebih ganas, dan ketika langit menangis lebih sering dengan hujan yang lebat, itulah saatnya kita harus memperhatikan lebih dekat. Ketika masyarakat kita dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, ketika kesenjangan sosial menjadi jurang yang semakin dalam, dan ketika harapan tampaknya hanya menjadi kata tanpa makna,
itulah saatnya kita harus mendengarkan lebih seksama. Satrio Piningit, menurut ramalan, akan menjadi pemandu yang bijaksana dalam mengarungi badai perubahan ini. Ia akan menjadi titik terang di tengah kegelapan, membawa solusi dan kebijaksanaan yang akan mengubah arah perjalanan bangsa. Ia akan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang, menunjukkan bahwa dalam setiap ujian terdapat pelajaran, dan dalam setiap krisis terdapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Namun, ramalan juga mengingatkan kita bahwa Satrio Piningit bukanlah penyelamat yang akan datang dari luar. Ia adalah manifestasi dari kekuatan kolektif kita, dari keinginan bersama untuk melihat perubahan yang positif. Tanda-tanda kehadirannya adalah cermin dari apa yang kita lakukan sebagai bangsa, dari bagaimana kita merespons tantangan, dan dari bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan yang lebih baik. Mari kita renungkan. Mungkin saja tanda-tanda ini sudah mulai muncul di sekitar kita. Mungkin saja, Satrio Piningit sudah berada di antara kita, menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan dirinya. Dan mungkin saja, kita semua memiliki peran dalam mewujudkan ramalan tersebut, dengan menjadi bagian dari perubahan yang kita inginkan untuk Nusantara. Ketika kita membayangkan masa depan Nusantara, kita seringkali terpaku pada gambaran-gambaran yang telah lama kita kenal. Namun, legenda Satrio Piningit mengajak kita untuk melihat lebih jauh, ke sebuah era baru yang penuh dengan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kebijaksanaan yang terasa oleh waktu dan pengalaman, serta kepemimpinan yang adil dan tidak memihak, Satrio Piningit akan menjadi arsitek dari Nusantara yang baru. Era ini akan menjadi titik balik dalam sejarah kita, di mana keadilan bukan hanya sekedar konsep, melainkan realitas yang dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Kemakmuran akan menjadi buah dari kerja keras dan kebijaksanaan kolektif kita, bukan hanya diukur dari kekayaan material, tetapi juga dari kesejahteraan spiritual dan keharmonisan sosial. Satrio Piningit akan memimpin dengan contoh, menunjukkan bahwa kekayaan sejati terletak pada keberagaman dan kebersamaan. Harmoni antar umat manusia akan terwujud melalui pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Satrio Piningit akan menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai pulau, suku, dan budaya, membentuk sebuah mozaik yang indah dari Nusantara yang bersatu dalam perbedaan. Era baru ini akan menjadi era di mana anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, di mana pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang kebijaksanaan, di mana setiap warga negara tidak hanya memiliki hak yang sama, tetapi juga kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada bangsa. Satrio Piningit, dalam ramalan ini, bukan hanya seorang tokoh, melainkan sebuah ideal, sebuah aspirasi yang kita semua harapkan dan kerjakan bersama. Ia adalah simbol dari kekuatan kita untuk mengatasi tantangan, untuk berinovasi, dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Nusantara. Mari kita renungkan. Mungkin saja era baru ini sudah dimulai dengan setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini, dengan setiap keputusan yang kita buat untuk keadilan, dengan setiap langkah yang kita ambil menuju kemakmuran, dan dengan setiap senyum yang kita bagi untuk menciptakan harmoni. Mungkin saja, kita semua adalah bagian dari Satrio Piningit, yang bersama-sama membangun Nusantara yang baru. Apakah Satrio Piningit benar-benar akan muncul? Pertanyaan ini telah lama bergema di hati dan pikiran kita. Legenda ini, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sekedar cerita. Ia adalah simbol dari harapan, dari kekuatan yang tidak terlihat namun selalu ada, menunggu saat yang tepat untuk muncul dan membawa perubahan. Atau mungkin, Satrio Piningit adalah lebih dari itu. Mungkin ia adalah cerminan dari diri kita sendiri, dari potensi yang kita miliki untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan kita dan masyarakat. Legenda ini mengajak kita untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi pahlawan dalam kisah kita sendiri? Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini, sebuah perjalanan yang tidak hanya akan membawa kita melintasi cerita dan sejarah, tetapi juga melalui introspeksi dan aksi nyata. Mari kita bangun Nusantara yang baru, bersama-sama,
Mari kita jadikan legenda ini sebagai inspirasi untuk mengambil langkah nyata untuk menjadi agen perubahan yang kita dambakan. Kita tidak perlu menunggu seorang pahlawan misterius untuk muncul. Kita semua memiliki kekuatan Satrio Piningit dalam diri kita. Kita semua memiliki kemampuan untuk menjadi pembawa cahaya dan harapan bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan semangat kolektif dan tindakan yang dipimpin oleh hati nurani, kita dapat menciptakan era baru yang kita impikan. Mari kita mulai dengan langkah kecil, dengan perubahan yang kita lakukan setiap hari, dengan kebaikan yang kita sebarkan, dan dengan keberanian untuk berdiri tegak menghadapi tantangan. Bersama, kita adalah Satrio Piningit. Bersama, kita adalah pembangun Nusantara yang baru.